Dakwah Rasulullah di Madinah. Pada tahun 620 Masehi, penduduk Madinah berikrar memeluk Islam. Datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Aqobah I, yang berisi itikad untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak saling memfitnah, dan tidak durhaka pada Nabi Muhammad SAW. Dan pada tahun berikutnya, tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Makkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah dan melakukan baiat Aqobah II. Di perjanjian Aqobah II, Rasulullah memiliki kesan bahwa Islam telah siap berkembang di Yasrib atau Madinah. Keputusan hijrah ini bukanlah keputusan hijrah yang pertama. Sebelumnya, umat Islam sudah berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 Masehi. Lantas, ketika melihat potensi berkembangnya Islam di Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Peristiwa 1 Hijriah ditetapkan oleh Umar bin Khattab atas usul Ali bin Abi Thalib. Penetapan kalender Hijriah dimulai ketika hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, bersamaan pada tanggal 28 Juni 622 Masehi. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah beserta kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah di Makkah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha akan membunuh Rasulullah. Setelah menyampaikan wahyu itu, Malaikat Jibril meminta agar Rasulullah jangan tidur di tempat tidurnya dan meminta supaya beliau hijrah ke Madinah pada malam itu juga. Tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul hijrah bersama Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Quba dan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Rasul singgah di sini sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib yang hijrah dari Makkah. Hal-hal yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah. 1. Kesulitan-kesulitan Nabi SAW dalam berdakwah. 2. Tekanan-tekanan kaum Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya. 3. Gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah. 4. Keadaan masyarakat di Madinah yang strategis. Faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. 1. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Muhammad SAW. 2. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. 3. Melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. 4. Musuh Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menetapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Apa saja strategi dakwah Rasul di Madinah? Penasaran? Simak terus penjelasannya. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Strategi pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Setelah beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di tanah yang dibeli dari 2 anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, asuhan Mu'ad bin Afra. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Kelak, masjid inilah yang akan dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Adapun fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Menjadi sarana ibadah khususnya seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. 2. Menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial, menjadi tempat bermusyawarah. 6. Tempat menyusun strategi perang. 2. Membina persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Sebagaimana kita ketahui, ketika kaum Muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak yang menderita kemiskinan, karena harta benda mereka semuanya ditinggal di Makkah. Pada momen inilah Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ansar dan Muhajirin. Ini bertujuan agar kaum Muhajirin dan kaum Ansar dapat saling mengasihi dan membantu satu sama lain.
Rasulullah SAW kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi Muhammad SAW sendiri. Lalu Abu Bakar, Rasulullah SAW disaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal. Dengan hal tersebut, Rasulullah telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai talian erat dengan keluarga yang lainnya, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah SAW, hingga membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pembangunan perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwah menyebarkan agama Islam. Pembangunan pasar dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut dengan hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama, yang berpusat di Madinah. 4. Membuat perjanjian dengan masyarakat non-muslim Madinah. Selain mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah, Nabi Muhammad kemudian membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan masyarakat non-muslim Madinah lainnya. Perjanjian itu dikenal sebagai sebutan Piagam Madinah, yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yathrib, Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Piagam Madinah yang berisi 47 pasal itu mengatur politik, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan Madinah di masa itu. 5. Membangun peranata sosial dan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama, melainkan juga sistem politik, pemerintahan, militer, dan lain sebagainya. Karena itulah, ayat-ayat Al-Quran yang turun di periode Madinah, ayat-ayat Madaniyah, sebagian besar berisi aturan muamalah dan pembinaan hukum. Strategi dakwah Nabi Muhammad adalah strategi membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam, yang pusat pemerintahannya di Madinah. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah memperoleh sambutan beragam. Ada yang menerimanya dengan tangan terbuka, ada yang menolaknya terang-terangan, dan ada juga yang diam-diam tidak suka atas dakwah tersebut, namun tidak berani berterus terang karena umat Islam berjumlah mayoritas di Madinah. 6. Dakwah melalui perang. Salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara jihad. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad menerangkan hanya ada 6 peperangan yang diikuti Rasulullah, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Badar kedua, Perang Ahzab, Perang Mu'tah, dan Perang Hunain. Pada masa Makkah, jihad belum disyariatkan. Bahkan saat itu kaum muslimin diperintahkan agar tidak menghadapi kaum musyrikin dengan kekuatan, dan agar jangan mengangkat senjata melawan mereka. Sikap seperti ini diambil tatkala dakwah Nabi baru dimulai. Laksana benih yang masih kecil, butuh siraman air dan bahan makanan agar akarnya dapat mencengkram dengan kuat, hingga mampu melawan hembusan badai dan angin kencang. Sekiranya saat itu kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin dengan pedang, niscaya mereka akan ditumpas habis oleh kaum musyrikin di awal dakwah. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah dan kaum Ansar membela dakwah Islam, barulah mereka memiliki wilayah yang mereka kuasai. Saat itulah Allah menurunkan syariat jihad. Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Peperangan ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 313 orang pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Lembah Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 pasukan dengan peralatan lengkap. Dalam peperangan ini, Nabi dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan ini, salah satu suku Badui yang kuat tertarik untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian, Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Bani Qainuqa yang turut berkomplot dengan orang Quraisy Madinah. Orang-orang Yahudi ini akhirnya meninggalkan Madinah dan menetap di Adriat, perbatasan Syria. Perang Uhud. Kekalahan dalam Perang Badar makin menimbulkan kebencian kaum Quraisy pada kaum muslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Maka pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3000 pasukan
dan 200 pasukan berkuda. Dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan berkuda ini dipimpin oleh Khalid bin Walid.